Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan selamat datang juga kepada Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selamat datang di Universitas Andalas. Ya, selamat datang juga kita ucapkan kepada yang terhormat Founder Tahir Foundation, Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA di Universitas Andalas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyaksikan penyambutan tamu kehormatan kita. Salam ta'azim kami pinta doa pada dunsa anak kasadohnya. Elok-elok lah masjid di batang doa ijan sampai dahannya patah. Elok-elok lah menari pirang doa ijan sampai pirangnya pecah. Seiring balam coba barabah lalu balam mandi. Seiring salam nanjo sambah lalu salam kembali. Burung norak joborang nori, manari-nari ateh pamatang. Siriah galak pinang manari, mancaliak bapak jo ibunan Allah datang. Putih kapeh dapek diliek, putih hati keadaan. Kami adokkan siriah langkok dalam carano tahaleko katanga. Paniliak ereng nanjo gendeng, panjapui ranggadang tibo. Siriah sacabiak minta dikunyah, manihnya sampai kasa batang tubuh. Pinang sadidik minta digatok, kaleknya tinggal di rangkuangan. Sadah sacupu minta dipalik, sirahnya tinggal di ujung bibir. Gambia sabuah minta dipipi, sinan katando putih hati. Pemberian siriah dalam carano merupakan lambang dari kebersihan hati dan niat yang tulus dari tuan rumah atas kehadiran tamu-tamu kehormatan yang datang ke Ranah Minang, Sumatera Barat.
Kabau dan gadang pandai lago, makan barulang kahulu, adai nan pulang kapusako, sambah pulang kanan tahu. Sekian sambah dari kami. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beserta Ibu Idayati Anwar Usman, dan yang terhormat, selamat datang di kampus Universitas Andalas, Founder Tahir Foundation, Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA, beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu serta seluruh tamu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang baru saja hadir untuk dapat segera duduk di tempat yang telah disediakan. Karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada sebuah pantun kita persembahkan untuk kepada yang mulia kita, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta rombongan, yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta Ibu, dan juga yang terhormat Founder Tahir Foundation, Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA. Selamat berangkat dari Jakarta ke Padang naik pesawat berombongan. Sampai di Padang jangan lupa makan rendang dengan kerupuk talas. Selamat datang Ketua MK, Ketua MA, Datuk Sri Profesor Dr. Tahir beserta rombongan dalam rangka peresmian Tahir Foundation Building, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH MH beserta rombongan. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Dr. Anwar Usman SH.MH, beserta Ibu Hidayati Anwar Usman. Dan yang terhormat, Founder Tahir Foundation, Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA. Yang mulia Ketua Kamar Tun dan Ketua Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang mulia Hakim Agung, Hakim Konstitusi. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat atau yang mewakili, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat. Dan yang kami hormati Rektor Universitas Andalas beserta Ibu Ita Yuliandri, Rektor periode 2006 sampai 2011, Rektor periode 2011 sampai 2015, dan Rektor 2015 sampai 2019 Universitas Andalas. Dan yang kami hormati, Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Wakil Rektor, Ketua Sekretaris Universitas, Dekan beserta jajaran pimpinan di lingkungan kampus Universitas Andalas, beserta Dekan Fakultas Hukum beserta jajaran, dan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama pada rangkaian acara peresmian Tahir Foundation Building, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Hari ini, Jumat 2 Desember 2022. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar diberkahinya acara kita pada hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Syofirman Sofyan SH.MH. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu para hadirin yang berbahagia, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, sukses dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka marilah kita menundukkan wajah dan menadahkan tangan sejenak untuk berdoa sebelum acara peresmian Tahir Foundation Building ini dilaksanakan. Untuk itu, saya mohon izin untuk bisa memimpin doa ini secara Islam, dan saya mohon ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua berkenan untuk menyesuaikannya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamulah kami bertawakal, dan kepadamu jugalah kami mohon pertolongan. Berkat rahmat-Mu, kami dapat hadir di sini untuk melaksanakan acara peresmian Tahir Foundation Building ini. Untuk itu ya Allah, berikanlah berkah dan ridha-Mu untuk acara peresmian ini. Rabbi anzilni munzalam mubarakau wa anta khairul munzalin. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang berkah, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Berkahilah Tahir Foundation Building ini sebagai tempat proses belajar mengajar bagi kami dan anak didik kami. Berikan juga hidayah dan berkah-Mu, serta semua kebaikan-Mu bagi hamba-Mu yang dermawan dan orang-orang yang ikut serta membangun Tahir Foundation Building ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan doa yang tulus dan penuh harap, lindungilah bangunan Tahir Foundation Building ini dari musibah ataupun penggunaan yang tidak Engkau ridai, ya Allah, sehingga penggunaan gedung ini selalu mendapat berkah-Mu, ya Allah, dan memberikan manfaat bagi para penggunanya dan menjadi amal jariah bagi hamba-Mu yang membangunnya. Ya Allah, ya Salam, berikan pula keselamatan, kesehatan, dan keberkahan bagi para pengurus dan pengguna Tahir Foundation Building ini, ya Allah, sehingga penggunaannya selalu berkesinambungan dan bermanfaat. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, mungkin banyak kesalahan dan kekurangan yang kami perbuat, tetapi sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Kiranya Engkau, ya Allah, berkenan mengampuni dosa kami dan mengabulkan doa-doa kami. Kabulkanlah doa kami ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Syofirman Sofyan SH.MH yang telah memimpin doa bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan
laporan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kepada Dr. Ferdi SH.MH disilahkan. Muhammad Syarifuddin SH.MH, yang kami muliakan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Anwar Usman SH.MH, beserta Ibu. Beliau sudah tidak asing lagi ya, Pak Rektor datang ke sini, bahkan sering membuka MK Cup tangkis. Yang kami muliakan dan juga yang kami banggakan, Bapak Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA. Beliau adalah anggota One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Kata Prof. Sali, One Team Press itu singkatannya kawan-kawan intim presiden, nah, gitu kata beliau. Selamat datang Pak Datuk. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Andalas beserta Ibu, yang kami muliakan Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami muliakan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Bapak Profesor Dr. Taqi Rahmadi SH.LLM. Beliau juga adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Ibu. Kami ini pelanjutnya saja. Yang kami muliakan Bapak Hakim Agung, Bapak-bapak Hakim Konstitusi, juga ada Ibu Hakim Agung, mohon maaf ini, ya. Kemudian Bapak Ibu Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Agama Kota Padang. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat dan unsur Forkopimda Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak Wali Kota beserta unsur Forkopimda Kota Padang. Yang kami hormati Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Andalas. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik Universitas Andalas. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Besar, dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Khusus untuk yang mulia Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Hakim Agung Dr. Primaryani. Selamat datang di kampus kembali. Yang kami muliakan Bapak Ibu Hakim, Jaksa, Polisi, serta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, hadirin dan hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mengawali laporan ini, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hari ini kita dapat dipertemukan dalam momen yang spesial ini, di mana diresmikannya sebuah gedung yang megah yang berada di sebelah kiri kita ini, yang nanti akan dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar mengajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Fakultas Hukum Universitas Andalas mempunyai visi menjadi fakultas hukum yang bermartabat dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk itu, visi tersebut perlu diwujudkan dengan dukungan sumber daya dan infrastruktur. Sebab sarana prasarana yang dimaksud akan turut menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang diarahkan untuk membangun kompetensi lulusan. Guna memenuhi kebutuhan fasilitas dimaksud, Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA sebagai orang yang memiliki perhatian yang tinggi pada bidang kesehatan dan pendidikan, beliau berkenan mendonasikan pembangunan gedung laboratorium hukum yang diberi nama dengan Tahir Foundation Building. Terima kasih Bapak. Inisiatif bantuan pembangunan gedung laboratorium ini bermula ketika beliau dan Dr. Tahir berkunjung ke Universitas Andalas atas undangan Bapak Rektor Universitas Andalas melalui salah seorang guru besar kita, Bapak Profesor Dr. Saldi Isra, dan memberikan kuliah umum di hadapan warga Universitas Andalas.
Dalam kuliah umum dimaksud, warga Universitas Andalas secara lebih dalam mengetahui bagaimana perhatian beliau terhadap kemanusiaan, lebih-lebih dalam peran beliau dalam mendukung aktivitas Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization dan Badan PBB yang membidangi urusan pengungsi atau UNHCR. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat yang sama terlihat bahwa beliau juga memberikan perhatian tinggi pada kemajuan pendidikan dengan memilih tidak mendirikan lembaga pendidikan tinggi sendiri, melainkan dengan cara memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan tinggi yang telah ada. Sejak saat itu, komunikasi baik dengan Datuk Sri Tahir terus terbangun. Dengan komunikasi yang terus berjalan antara Universitas Andalas dengan Bapak Datuk Sri Tahir, beliau menawarkan bantuan pembangunan gedung laboratorium hukum dan bantuan dana yang dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta beasiswa bagi mahasiswa Universitas Andalas, khususnya mahasiswa fakultas. Terima kasih Bapak Datuk. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Agustus 2021 di tengah pandemi yang masih melanda dan tentu juga menimbulkan beban bagi aktivitas bisnis beliau, gedung laboratorium hukum tetap mulai dibangun. Pembangunan tersebut menelan biaya sebesar 15,5 miliar rupiah. Tepuk tangan untuk Yayasan Tahir Foundation. Saat ini semua proses pembangunan fisik gedung telah selesai Pak Datuk. Kemudian tinggal menunggu kelengkapan mobiler sesuai kebutuhan ruang praktik sidang-sidang di bangunan gedung laboratorium hukum ini rencananya akan terdiri dari 6 ruang sidang untuk praktik peradilan umum dan tata usaha negara, 1 ruang sidang praktik untuk peradilan Mahkamah Konstitusi, dan 1 ruang sidang praktik untuk peradilan di ICJ, International Court of Justice, atau di Mahkamah Internasional. Ruang praktik peradilan internasional dimaksud juga akan difungsikan untuk kuliah-kuliah bagi 75 sampai 100 orang. Dengan telah selesainya gedung ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Datuk Sri Profesor Dr. Tahir. Secara khusus, atas nama pimpinan fakultas, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Saldi Isra, kepada Bapak Profesor Liliandri, kepada Bapak Profesor Musliar Kasim yang juga hadir pada hari ini, pada Bapak Profesor Tafdil Husni, pada Bapak Profesor Dr. Leri Darta Taifur. Beliau-beliau ini adalah mantan rektor yang memberikan sumbangsi untuk pembangunan gedung kita ini. Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Datuk Tahir, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Bapak Rektor berkenan menyampaikan sambutan meresmikan Tahir Foundation Building Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di penghujung laporan ini atas nama panitia pelaksana kegiatan peresmian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Selain itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya terdapat kesalahan dan kehilafan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Demikian saja laporan ini kami sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Andalas kepada yang terhormat Profesor Dr. Yuliandri SH.MH. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Mohon izin, karena tadi dimulai dengan pantun juga dulu, jadi otomatis kita juga membacakan pantun pada itu. Itulah mohon.
hari Sabtu ke Bukit Tinggi, tinggal sebentar di Pasar Atas. Yang mulia dan hadirin yang saya hormati, selamat datang di Universitas Andalas. Makan nasi di Pasar Pagi hari ini cerah sekali. Terima kasih kepada yang beliau yang terhormat Bapak Datuk Profesor Tahir yang hormat untuk gedung Tahir Foundation. Yang sama-sama kita hormati yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Salihuddin SMH, yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Anwar Usman beserta Ibu Idawati Anwar Usman. Selamat pagi Ibu, alhamdulillah setelah sekian lama kami membujuk Ibu dan Bapak datang ke Unang, alhamdulillah bila kali ini datang ke kampus Unang. Selamat datang di kampus Unang. Yang amat hormat beliau Bapak Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA, namanya penundaan waktu. Dan semuanya ini adalah berkah Allah SWT, bisa menyesuaikan jadwal yang begitu padat dari beliau berdua. Dan kemudian Pak Datuk Tahir menyampaikan ke saya, Rektor, saya siap menyesuaikan waktu dengan beliau. Alhamdulillah itu bisa tercipta hari ini. Maka tanggal 2 Desember tercatat sebagai momentum yang sangat bersejarah di dalam kehadiran beliau bertiga dan juga yang mulia Hakim Mahkamah Agung, yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi ke Universitas Andalas. Terima kasih sekali lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan founder Tahir Foundation sekaligus penyerahan beasiswa dari Bank Mayapada sebesar 5 miliar rupiah kepada yang terhormat Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA, disilakan. Selamat pagi. Saya panjatkan syukur kehadiran Tuhan atas semua kasih karunia yang memungkinkan hari ini kita menjalankan acara mengenai gedung daripada Fakultas Hukum Andalas. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam hormat Pak. Terima kasih kepada Bapak Ketua MA yang saya tidak pernah terbayang Pak hari ini bisa duduk sama Ketua MA sama Ketua MK bersamaan Pak. Kalau nggak duduk di sini kita minta waktu mungkin bisa-bisa 10 tahun juga belum dikasih waktunya Pak. Jadi terima kasih Bapak Ketua MA dan juga terima kasih salam hormat kami kepada Ketua MK bersama Ibu. Tadi saya dapat nama kecilnya Bu Ida, Bu, dari Sikit disebut Bu Ida. Jelas kepada Bapak Rektor dan para pimpinan dari Andalas dan yang terhormat Bapak anggota Mahkamah Agung. Tadi saya bilang ketemu satu setengah mati Pak, tapi ini ketemu 3 dan juga anggota MK dan para pimpinan daripada Universitas Andalas dan kepada para hadirin yang saya hormati. Saya tadi renungkan, duduk sana merenungkan ya, apa yang terjadi. Saya pikir membangun gedung itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi konten daripada gedung inilah nanti yang memberikan nilai kepada gedung ini. Bukan konstruksi, infrastruktur, atau hardware-nya, ini kontennya. Ternyata Universitas Andalas telah menghasilkan itu outstanding, orang yang outstanding yang sekarang menjabat sudah di bidang peradilan hukum di Indonesia. Itulah saya kira menjadi value daripada sebuah institusi. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang nggak mampu Pak. Orang tua saya hanya menyiapkan BK. Jadi kalau saya bicara Surabaya, saya selalu bicara sama teman-teman orang Madura bahwa sebetulnya kalianlah yang dulu menghidupkan saya waktu saya kecil. Tapi di dalam beberapa kesempatan saya dengan kuliah umum bahwa menjalankan hal yang baik
itu kita bisa putuskan. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak mampu, tidak punya kualifikasi untuk memutuskan. Misalnya saya lahir di Surabaya, keluarga yang kurang mampu, itu kami nggak bisa memilih. Itu sepenuhnya kedaulatan daripada Gusti Allah. Tapi ada hal-hal yang saya bisa memutuskan, yaitu saya memutuskan ingin menjalankan menjadi orang yang baik atau orang yang jahat, dan saya bisa pilih. Dan beberapa tahun yang lalu saya putuskan saya akan berusaha selalu perjalanan yang orang baik. Setiap sekali saya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ada perasaan yang sangat mendalam bahwa saya mempunyai satu keyakinan bahwa saya adalah bagian dari negeri ini yang tidak bisa terpisahkan, termasuk maut. Dan saya karena background keluarga itu, maka bagi kami tidak terlalu sulit atau tidak terlalu memusingkan bahwa kalau ada kesempatan saya bisa partisipasi di bidang sosial, itu adalah suatu berkah atau kehormatan yang diberikan kepada saya. Waktu saya ke Sinabung mengurusi pengungsi Sinabung, saya lihat begitu banyak orang susah. Saya bicara sama pengungsi di Sinabung, teman sulit kalianlah yang menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya keluar dari rumah yang bagus, saya masuk kantor yang bagus, mengendarai mobil yang bagus, mudah untuk saya menjadi orang yang tidak tahu diri, atau mudah saya hilang dalam arus yang begitu keras. Tapi begitu saya datang kepada tempat musibah, saya diingatkan kembali bahwa tidak terlalu jauh dari rumah saya masih banyak saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah. Yang membawa saya masuk ke bidang sosial itu ada dua mentor. Satu almarhum Muhammad Nur, yaitu Gubernur Jawa Timur. Satu lagi Pak Hidayat Nur Wahid yang sekarang menjadi Wakil Ketua MPR. Saya ikut jejaknya Pak Hidayat, saya ke Gempa di Jogja, di mana saya lihat beliau memindahkan jenazah. Hal itulah terus terukir dalam pikiran saya bahwa beliau mengerjakan hal sosial itu justru adalah berkah untuk saya, bukan kok untuk orang ini. Maka itu saya waktu diajak untuk menjadi salah satu pendukung pengungsi, dan saya sudah datang 4 kali ke Syria, ke Libanon, lalu ke perbatasan Irak. Di sanalah saya melihat bahwa kita sebagai manusia tidak ada perbedaan derajat. Saya duduk bersama dengan mereka di pelataran yang kotor. Saya tadi mendengarkan doa sesuai dengan agama Muslim. Saya mohon izin kepada para pengungsi bahwa perkenan saya berdoa secara Kristen, dan mereka welcome sekali. Dan saya menotify bahwa ketika saya finish doa, ibu-ibu itu menangis. Karena saya pakai bahasa Inggris dan diterjemahkan dengan bahasa Arab. Kenapa mereka bisa nangis? Karena doa saya singkat. Saya bilang, Tuhan, selama puluhan tahun Engkau telah memberkati saya. Hari ini saya mohon berkat yang Engkau berikan kepada saya, Tuhan berikanlah kepada mereka, supaya mereka bisa sejahtera, mereka bisa hidup. Maka di Syria saya mengangkat 5 anak kecil perempuan ya, pakai jilbab, yang tertua baru umur 12 menjadi cucu angkat saya. Lalu saya atur mereka repatriasi dari Jordan ke Damaskus. Lalu saya bangun rumah untuk mereka. Itu sukacita yang luar biasa. Di sana saya kira tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan agama, pun tidak ada perbedaan derajat manusia. Saya kira semua manusia di hadapan Gusti Allah semua itu sama. Jadi hal itulah membuat menopang saya bisa jalan sampai hari ini. Maka saya terima kasih. Sebetulnya saya juga agak aneh Pak Rektor ya, saya dipanggil orang Datuk, padahal nama saya sudah singkat Mbak Tahir. Saya nggak pakai nama belakang ya. Banyak orang ganti nama pakai nama belakang Kurniawan apa saya Tahir. Tapi sih mesti dapat Datuk, sekarang dipanggil orang Datuk malah. Tahirnya malah tidak dipanggil lagi. Dan nama asli saya Pak Tahir Pak. Ada nama belakang Pak. Saya bukan
Tahir Wijaya, Tahir Kurniawan, enggak. Nama saya cuma 5 huruf itu Tahir. Dan saya bersyukur ya ada nama Tahir ya. Ternyata di Indonesia banyak Tahirnya Pak. Ada Tahir Jide, ada Tahir Bea Cukai gitu. Jadi banyak Tahir Pak ternyata. Tapi salah satu Tahir sekarang di sini. Saya terima kasih Pak Rektor, tulus. Justru saya merasa terhormat Pak. Saya merasa tersanjung bahwa saya dikasih kesempatan Pak untuk partisipasi di pendidikan. Karena pendidikan itu merubah nasib bangsa. Kalau kedokteran, kesehatan merubah suatu kualitas daripada kehidupan manusia. Tapi pendidikan bisa merubah nasib bangsa. Kita punya guru 60% masih paling tinggi SMP. Maka itu saya terpanggil ya. Kalau saya ke Timur Tengah ya, banyak wanita Indonesia Pak yang teraniaya Pak. Dan itu bukan cerita Pak, tapi saya saksikan sendiri. Mereka berlindung di kedutaan di bawah basement. Berapa tahun Pak? Karena ada seorang ibu kerja 11 tahun Pak di Arab, tidak pernah dibayar Pak, sebulan pun tidak pernah dibayar. Sampai ibunya sakit dan meninggal, dia tidak punya kesempatan karena paspor tidak mempan. Tapi berkat Tuhan, saya pulangkan semua. Saya janjikan ke Pak Dubes bahwa gaji yang tertunda juga saya bayarkan. Itu sukacita, saya tidak merasa berat. Karena hidup ini bukan perhitungan loss and profit. Hidup ini adalah bermakna bila kita bisa diperlukan oleh banyak orang. Maka itu saya merasa bersyukur. Dan mungkin Pak Ketua MA dan Ketua MK perlu tahu Pak, saya orang Indonesia satu-satunya Pak, cuma satu Pak, yang sudah tanda tangan di Amerika, di Flex, yang menjanjikan menyumbang 50% Pak, harta saya untuk bidang sosial. Ya. Dan saya merasa terus bersyukur Pak, karena cara saya kan orang tidak punya Pak. Orang tua cuma menyewakan becak. Dan karena ibu saya orang Solo, maka becak saya di Surabaya itu namanya Bengawan Solo. Saya pernah kasih lihat Bapak Presiden, Pak saya betul orang Solo Pak. Sekarang ini problemnya orang Klaten bilang orang Solo Pak. Ya. Nah nanti Jogja bisa bilang Solo juga nih Pak. Tapi kami betul-betul ibu kami asli orang Solo. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih setinggi-tingginya. Kami bisa hadir di sini bersama dengan Pak Rektor, bersama dengan semua pejabat penting di Universitas. Semoga gedung ini bisa dimanfaatkan, menghasilkan dari seperti Pak Rektor, doanya juga gambar saya bahwa di Andalas ini akan keluar 20 tahun kemudian akan ada tokoh-tokoh yang bisa membawa negara ini lebih baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan sanksi. Terima kasih. Baik, berkenan Bapak Dato untuk tetap di tempat. Ya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama penyerahan beasiswa dari Bank Mayapada yang diserahkan langsung oleh Datuk Seri Profesor Dr. Tahir MBA kepada Rektor Universitas Andalas sebesar 5 miliar rupiah. Dan tentunya Devan kita mengucapkan terima kasih kepada Bank Mayapada dan juga Tahir Foundation yang tentunya telah banyak memberikan bantuan dan juga kontribusi yang luar biasa untuk mencerdaskan putra-putri bangsa. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada yang terhormat Profesor Dr. Anwar Usman SH.MH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyimak dari awal sampai akhir sambutan Bapak Datuk Tahir, yang saya sebut ada Dato dan ada Pak Tahir. Teringat kita ketika
acara pembukaan Piala Dunia di Qatar yang pelaku utamanya adalah seorang Qori dari Qatar didampingi oleh bintang film terkenal, aktor terkenal dari Amerika. Di luar dugaan saya, keluarlah surat Al-Hujurat ayat 13. Mungkin para bapak ibu dapat nonton mengenai makna dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inti makna dari ayat itu, itulah yang dilakukan oleh Pak Dato. Walaupun beliau memeluk agama Kristen yang taat, tetapi Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini menyapa seluruh umat manusia. Dalam surat ini tidak dimulai dengan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, tetapi dalam surat ini, dalam ayat ini dimulai dengan sapaan ya ayyuhal, hai seluruh manusia tanpa kecuali, seperti yang disampaikan oleh pada tadi. Siapapun kita, agama apapun yang kita anut, dari suku manapun, semua disapa oleh Allah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya aku menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Dijawab oleh Allah, dita'araf, supaya saling kenal. Makna yang disampaikan oleh Qori dari Qatar waktu pembukaan Piala Dunia sungguh indah, sungguh luar biasa. Bola mempersatukan bangsa kita, bangsa dari seluruh dunia, suku dari seluruh dunia berkumpul. Itu hanya ajang dulu, apalagi untuk tempat pendidikan seperti ini. Pak Dato sungguh mulia, luar biasa. Saya kebetulan juga punya yayasan pendidikan, dan saya juga memang sekolahnya sekolah pendidikan. Saya dari PGA, jadi saya sangat mengagumi Bapak. Bahkan saya tadi sudah disampaikan separuh dari kekayaan itu di Islam. Itu luar biasa. Sehingga saya yakin Pak Dato, tadi Pak Rektor menyampaikan dalam sambutan dan sempat berbisik-bisik ke saya tadi bahwa sebenarnya pembangunan dari Tahir Foundation Building ini merupakan bagian awal yang tadi sudah diuraikan juga bahwa pada awalnya tahun 2018 telah dimulai oleh almarhum Bapak B.J. Habibie, kemudian tertunda ya karena COVID, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2021 yang lalu saya diminta oleh Pak Rektor dan oleh adik saya, ya di sini saya panggil adik, kalau di kantor saya panggil yang mulia. Adinda Prof. Sadi Isra, nggak tahu kelihatan di mana, memang dia tuh begitu. Kita di belakang tadi sudah sampaikan.
Ada. Nah itu ada. Jadi alhamdulillah saya cukup bangga padaku. Ternyata pada hari ini Jumat tanggal 2 Desember 2022 bangunan tahap kedua kalau boleh dikatakan saya lakukan pada tanggal 22 Agustus 2021 bisa diresmikan hari ini, dan saya alhamdulillah bisa menyaksikan untuk peresmiannya. Dan itulah seperti yang disampaikan oleh Dinda saya, Bapak Rektor, berkali-kali mengubah jadwal, disesuaikan supaya kakanda saya dari beliau Ketua MK ini saya panggil kakak juga, jadi bukan karena kebetulan sama-sama menjabat ketua lembaga negara berprestis, tetapi dari dulu hubungan kami ya seperti adik kakak, seperti yang saya sampaikan di ruang tunggu bandara tadi ketika saya jadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, beliau menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Jadi kalau kami rakyat di sana tadi saya sampaikan, beliau itu tidak segan-segan nenteng sate sebelah kanan, toto sebelah kiri, bawa ke hotel tempat kami. Itu kesederhanaan beliau luar biasa. Tidak disangka ternyata kami berdua rupanya sudah dicatat di lahir mahfuz. Yang satu ketua MA, yang satu ketua MK. Indahnya hidup. Sesungguhnya kita semua begitu. Baik yudikatif beserta pimpinannya Mahkamah Agung, tadi ada ketua Kamar Pembinaan, ketua Kamar Tunggal, beberapa hakim agung, yang ada juga teman angkatan saya, itu ibu dari belakang, kemudian adik saya juga dulu satu-satu sama-sama di tim militer dulu dengan Abinda Prim. Ya, satu juga dulu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang cukup terkenal. Dan yang lebih utama ternyata angkatan saya juga menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada yang terhormat Profesor Dr. Anwar Usman SH MH. Disilahkan. Ini dua luar biasa nih Adinda Rektor, dihadiri oleh bukan hanya saya saja, ada kakak-kakak yang mulia Dr. Wahidudin Adam, selain dari Adinda Profesor Isra. Hadirin yang saya muliakan, mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu-satu, tetapi saya menyapa dengan para yang mulia. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya itu merupakan waktu pertama untuk membangun gedung ini pada tanggal 27 Agustus 2021, dan hari ini hanya lebih dari beberapa bulan ya dari setahun. Tetapi tadi menurut laporan ketua dekan Fakultas Hukum, ternyata ini belum bisa dipakai nih pada toh. Itu ya sindiran untuk saya dengan Pak Ketua MA juga, kalau anak-anak di sini mau praktek peradilan mengenai pidana, perdata, ya, apalagi internasional tadi disebut oleh Pak, dan juga peradilan di Mahkamah Konstitusi belum bisa dipakai karena belum tersedia sarana dan mebelernya, begitu ya. Nah, ini insya Allah sepulang kita dari sini nanti Pak Tahir mungkin langsung kontak dengan Pak Rektor berapa biaya yang dibutuhkan. Jadi begini Pak Tahir, kalau tadi saya terharu sebagian dari harta Pak Tahir nanti akan dikembangkan. Walaupun untuk yayasan saya juga, ya saya tidak perlulah cukup di Padang aja. Saya punya yayasan pendidikan. Cuma ada hadis,
Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika mati, meninggal seorang Adam manusia, maka putuslah segala amal. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Sadaqatun jariyah, amal jariyah. Atau ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Benar, mungkin Pak Tahir tidak akan mengajar setiap saat di sini, tetapi memberi prasarana oleh Tahir Foundation itu merupakan bagian dari amal itu. Dan yang ketiga, al-waladun sholih, anak yang bermanfaat akan berdoa itu menurut hadis Rasulullah. Oleh karena itu, saya tidak perlu berpanjang kata, berpanjang kalimat. Selain sekali lagi atas nama pribadi saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Tahir Foundation yang tidak hanya memberikan perhatian secara ilmu hukum, tetapi sekaligus juga memberikan dukungan secara material, sarana dan prasarana. Karena bagaimanapun pusat pendidikan bagi hakim, bagi jaksa dan termasuk para penegak hukum lain itu tergantung di seluruh dunia. Sudah kita dengar dan saya tahu bahwa Universitas Andalas Padang sudah banyak memproduk mahasiswanya, mahasiswinya menjadi hakim. Saya tahu karena saya mantan kepala biro pegawai Mahkamah Agung. Jadi saya tahu berapa persentase dari Andalas Padang. Kalau disebut tadi 8, itu hanya segelintir yang sudah menjadi orang. Mereka juga ya kayak Pak Amril tadi kan tidak disebut masuk kelompok 8, padahal itu juga penegak hukum. Jadi pusat pendidikan hukum ini harus memberikan materi substansi, bukan hanya materi hukum dunia, tetapi hukum akhirat. Artinya modal bagaimana menjadi seorang hakim yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan irah-irah setiap menjatuhkan putusan demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Itu yang bersifat dunia lagi. Nah, bagaimana ya kita lebih-lebih lagi bahwa jabatan yang tadi emban, yang kita emban siapapun kita, semuanya adalah milik Allah. Nah, ini harus kita sadar. Yang sewaktu-waktu kapanpun bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat tanpa ada yang bisa mengalaminya. Ini telah diingatkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu kata Allah. Wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada siapa orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kembali, menarik kembali kekuasaan atau kerajaan itu dari orang yang engkau. Insya Allah semua alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang memahami betul bagaimana amanat konstitusi pasal 24 ayat 1 yang dihubungkan dengan amanat Allah dalam surat An-Nisa ayat 28, wa iza hakamtum bainan nas an tahkum bil adl. Ketika kamu mengadili sesama manusia, maka hukumlah berjalan dengan amanat konstitusi pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Terakhir, saya tidak mau kalah. Saya akan menutup sambutan ini dengan sebuah pantun. Laboratorium hukum
telah berdiri megah sebagai kawah candrinya buka para mahasiswa. Semoga telah lahir tunas-tunas hukum menegakkan hukum dan keadilan dengan penuh rida. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih ya, sekali lagi terima kasih, dan dari lubuk hati yang amat dalam saya menyampaikan permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Anwar Usman SMH yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta Ibu Hidayati Anwar Usman, Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia para Hakim Agung, dan saya sudah disebut oleh Pak Rektor ada 8, yang hadir ini 6. Jadi saya ini sebetulnya Pak Rektor ngantar kawan-kawan pulang. Di samping itu Pak Rektor ini penasehat tim pembaruan. Jadi kalau dipanggil oleh panitia harus datang dong. Yang kami muliakan dan kami Hakim Konstitusi Pak Wahidin, Pak Sadi, dan kami sangat hormati dan muliakan The Owner Panjing Father Tahir Foundation. Aku juga beliau adalah Wantin Pres, Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA. Tadi beliau menyampaikan suatu kebahagiaan di dalam negeri. Sepertinya alumni UNAN ini sudah banyak sekali. Tadi sudah ada Mahkamah Agung. Terus sekarang mungkin paling banyak alumni UNAN, Pak. Jadi Agung paling banyak. Juga di tingkat-tingkat banding, contohnya Pak Amril tadi. Masih banyak lagi yang lain tuh Pak dari UNAN ini. Nah ini menunjukkan suatu saat kita ingin melihat alumni UNAN ini menjadi hakim internasional di dunia internasional. Apakah itu tidak mungkin? Sangat mungkin. Kalau orang luar bisa, kenapa kita tidak bisa? Ini harus kita tanamkan betul. Ya kelak kita tidak bisa menjadi ahli-ahli hukum. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada segenap sivitas akademika Andalas yang telah menggagas pendidikan buku dan bersyukur pada hari ini hadir langsung ownernya dari Tahir Foundation. Luar biasa. Kita sudah dengar ya, jarang ya saya dengar, baru sekali ini saya dengar orang yang mau membuahkan setengah hartanya untuk sosial itu. Kok enggak pernah saya dengar? Betul ini Pak, bukan karena di depan Bapak. Nah, betul saya dengar baru, ini suatu perbuatan yang dan kita juga patut berterima kasih. Saya juga berterima kasih dengan Bapak mendirikan gedung laboratorium Pak Konsultan Andalas ini menjadi tempat yang sangat berharga
untuk meningkatkan pendidikan yang akan merubah citra bangsa, yang akan mendidik sarjana-sarjana kita, sarjana-sarjana yang terampil, bukan hanya dalam teori, tetapi juga nama Bapak akan tetap tercatat legasi dalam tinta emas menjadi kenangan. Itulah karena itu kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang kasih, terutama pada Datuk Seri Profesor Tahir MBA, Yona dari Tahir. Akhirnya ini sampai di sini apa yang saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, saya juga mau ikut dari Pak Ketua MK, Pak Tor, ada pantun, saya juga ada pantun. Dari Payakumbu membawa talas, hendak membuat keripik Sanjay. Gayalah selalu Universitas Andalas, cetak generasi cerdas dan pandai. Bare Solo sangatlah harum, makan bertambah dengan budaya cincang. Sungguh elok gedung labor hukum, Fakultas Hukum Unan makin cemerlang. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama dan berkenan untuk dapat mengambil tempat dalam rangkaian acara penandatanganan prasasti Tahir Foundation Building Fakultas Hukum Universitas Andalas. Untuk itu kami undang kepada yang terhormat Datuk Sri Profesor Dr. Tahir MBA, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Dr. Anwar Usman SHMH, dan juga Rektor Universitas Andalas Profesor Dr. Yulandri SHMH, dan juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Dr. Ferdi SHMH. Ya, baiklah Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penandatanganan prasasti Tahir Foundation Building Fakultas Hukum Universitas Andalas. Rektor Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Konstitusi Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH. 2, 1. Baik, dengan ditekannya tombol tentunya diresmikan oleh Ketua MA, Ketua MK, dan juga Bapak Rektor serta seluruh kita yang hadir menyaksikan secara resmi telah diresmikan. Baru saja diresmikan. Baik, berkenan Bapak Ketua Panitia dan tentunya kita untuk selesai luar biasa. Baik, selanjutnya